Halo teman film, balik lagi di Buzz Talk Movie, channel yang akan membahas alur suatu film. Pada video kali ini, gue akan bercerita tentang alur film dari film yang lama alias legend, yaitu Anaconda yang rilis tahun 1997. Film ini akan bercerita tentang ular besar penghuni sungai Amazon. Ular tersebut sudah menjadi cerita legenda bagi penduduk sekitar. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, apakah benar terdapat ular besar yang mengancam dan memakan manusia tersebut? Jawabannya ada di film ini dan langsung aja kita ke filmnya, Anaconda 1997. Film ini akan dibuka dengan suatu rencana sekelompok tim yang ingin melakukan ekspedisi besar untuk mencari suku primitif yang berlokasi di area sungai hutan Amazon. Ekspedisi itu akan dipimpin oleh Stephen dan juga kekasihnya yaitu Terry. Singkat cerita, hari ekspedisi pun telah tiba. Dalam perjalanannya, mereka menyewa sebuah kapal sederhana dengan supir yang bernama Matteo. Matteo akan bertanggung jawab perihal segala kebutuhan yang berhubungan dengan transportasi di kapal. Untuk meramaikan perjalanan ini, Stephen mengajak teman-temannya yang lain, yaitu Danny, si kameramen dalam perjalanan, kemudian Westridge, serta pasangan kekasih bernama Gary dan Denise. Mereka pun bersama-sama bergegas berkemas dan segera melakukan perjalanan panjangnya menyusuri area sungai Amazon yang dipenuhi keindahan dan satwa di sekelilingnya. Namun perjalanan tersebut rupanya tidaklah mudah. Di tengah perjalanan, mereka diterpa hujan dan badai yang sangat dahsyat. Dan disinilah, tanpa disengaja, mereka melihat seorang pria yang tengah terdampar. Kapalnya tersangkut di akar sehingga tidak bisa berlayar. Mereka pun segera menolong pria itu dikarenakan merasa kasihan dan mereka pun menerimanya di kapal, walaupun gerak-geriknya terlihat mencurigakan. Tibalah keesokan harinya, pria yang ditolong itu rupanya adalah sosok yang sudah biasa tinggal di alam liar, alias jiwa survivalnya tinggi gitu. Ia bernama Sharon, berasal dari Paraguay, dan tujuan ia berada di hutan ini adalah dikarenakan hobinya, yaitu berburu ular. Ia menangkap ular dan akan menjualnya kepada kolektor. Di kapal, mereka saling berbicara satu sama lain, dan Stephen juga menceritakan tujuannya ke sungai adalah untuk mencari dan meliput suku Indian yang bernama suku Shirishama, atau bisa dibilang manusia kabut. Dan rupanya, Sharon pun tahu akan keberadaannya, sehingga ia berniat untuk mengantarkannya untuk melihat suku Shirishama tersebut. Dan singkatnya, perjalanan pun berjalan kembali. Saat ini mereka terlihat biasa saja, masih nampak bersantai ria, meskipun tanpa mereka ketahui, terdapat ancaman ular yang akan membahayakan mereka. Keesokan harinya, mereka masih terus melanjutkan perjalanan dan tak disangka menemukan patung ular yang melilit manusia yang dibuat oleh suku Shirishama. Hingga di sini nampak terjadi debat kecil di mana pengetahuan dari Sharon ia meminta mereka untuk mengikuti arahannya. Namun Stephen, sang pemimpin tim ini, merasa apa yang dikatakan Sharon tidak benar, alias menyesatkan. Sehingga terjadilah rasa seperti tidak suka dari si Sharon ini. Dan hal ini mulai menjelaskan tujuan buruk yang sebenarnya dari si Sharon. Hingga malam pun tiba. Terdapat satu kejadian yang mulai menandakan hutan ini berbahaya. Gary dan Denise mencoba keluar untuk merekam suara aktivitas yang ada di hutan. Tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh binatang buas yang spontan mengejar mereka berdua. Untungnya, Sharon datang di waktu yang tepat. Ia berhasil menembak dan menyelamatkan mereka berdua dari serangan binatang yang ternyata adalah babi hutan. Kirain apaan, Cok? Singkat cerita, pagi pun tiba.
Di hari ini, kapal yang mereka kendalikan mengalami kendala pada bagian baling-balingnya. Baling-baling tersebut tersangkut oleh tali bagian dari kapal, sehingga Stephen sebagai pemimpin dari perjalanan ini memutuskan dengan seragam renangnya untuk mengatasi permasalahan ini. Stephen mencoba memotong tali tersebut dengan hati-hati, namun musibah tidak ada yang tahu, guys. Ia seperti kesulitan bernafas dan sontak teman-temannya pun mencoba untuk menyelamatkannya. Stephen rupanya tidak sengaja. Mulutnya kemasukan serangga hutan yang berbahaya. Hal itu menyebabkannya pingsan dan tak sadarkan diri. Sharon pun dengan ilmu survivalnya mencoba untuk menyelamatkan Stephen dan bersyukur berhasil, guys. Walaupun dari kejadian itu, Stephen tidak sadarkan diri dan ia harus dilarikan ke rumah sakit untuk pemulihan. Stephen yang tidak bisa berbuat apa-apa, kini komando dari kapal itu berpindah alih kepada Sharon. Namun, nampaknya Sharon di sini seperti semena-mena memerintah dan menyarankan melalui jalur yang ia mau. Katanya mah jalan pintas, tetapi kalau boleh jujur, sebenarnya teman-temannya yang lain sudah mulai curiga dan merasa ada yang tidak benar dari diri Sharon. Mereka pun mengikuti arahan Sharon yang mengarahkan mereka kepada satu pagar penghalang yang mencurigakan bagi mereka. Mereka pun semakin curiga kepada si Sharon. Terlebih lagi, ia nampak membawa banyak dinamit peledak yang sepertinya sudah ia persiapkan sebelumnya. Sehingga hal ini benar-benar mencurigakan bagi mereka semua. Hingga tak lama berselang, ia pun dibantu oleh Gary memasang peledak tersebut. Dan setelah peledak terpasang, kita dapat melihat dinamit itu meledak dan menghancurkan pagar pembatas itu. Namun dikarenakan ledakan itu, tiba-tiba muncullah banyak sekali ular yang berjatuhan ke kapal mereka. Benar-benar sungguh mengerikan, yang bahkan ular tersebut sempat menggigit jari dari Westridge. Dan dari hal ini juga membuat cadangan bahan bakar mereka terjatuh hilang ke sungai. Sehingga mereka benar-benar harus berhemat dalam perjalanan ini. Perjalanan pun dilanjut. Mereka semakin jauh menuju area sungai Amazon dan menemukan satu kapal lainnya yang Sharon bilang bahwa di kapal tersebut terdapat bahan bakar yang bisa dijadikan cadangan untuk kapal mereka. Sontak, Sharon, Matteo, dan Danny pun segera menghampiri kapal terbengkalai itu. Mereka memasuki kapal satu persatu, dan di dalam kapal itu, Sharon langsung membuka peti besi yang jujur nggak jelas juga sih ini apa. Tetapi Sharon tersenyum melihat ini, seperti hal yang berharga di dalam peti besi itu. Tak lama dari itu, mereka pun mencoba kembali ke kapal dengan membawa peti besi. Namun Matteo yang tertinggal, tanpa mereka sadari, ia terjatuh ke sungai. Dan tiba-tiba, dengan waktu singkat, ia diserang oleh sosok ular besar yang melilitnya dan memakan si Matteo. Kejadian tersebut berlangsung sangatlah cepat, sehingga hilangnya Matteo membuat Danny berusaha untuk mengecek keadaan dari Matteo. Namun, ia sama sekali tidak menemukan Matteo dan memutuskan untuk kembali ke kapal. Mateo! Come on, man, stop playing! Danny? Yeah! Sharon pun menjelaskan sambil menunjukkan kulit dari ular besar anaconda yang keberadaan anaconda tersebut benar-benar ada dan memberitahu kemungkinan besar Matteo sudah dimakan oleh anaconda tersebut. Dan dari sini kita sudah mulai mengetahui maksud dari Sharon kali ini adalah untuk menangkap ular besar itu demi mendapatkan keuntungan yang besar. Namun teman-teman yang lain tidak percaya Matteo sudah dimakan, sehingga mereka memutuskan untuk menunggu Matteo hingga malam tiba. Singkat cerita, pagi pun tiba. Matteo tetap tidak kembali ke kapal, yang menandakan bahwa benar Matteo hilang ataupun telah dimakan oleh anaconda. Kemudian, tingkah dari Sharon semakin menjadi-jadi, seolah-olah ia yang berkuasa di kapal ini.
ia pun menembak seekor monyet untuk dijadikan umpan ular dan meminta mengarahkan kapal sesuai dengan arahannya, bukan tujuan aslinya, yaitu kembali dan pergi ke rumah sakit. Sehingga timbullah perdebatan antara mereka dan juga disertai Gary yang kini lebih berpihak kepada Sharon untuk menangkap ular. Namun debat itu harus dibungkam. Mereka mau tidak mau harus menuruti perintah Sharon untuk menangkap ular besar dan juga mengancam mereka semua. Ya, jadi kapal mereka udah kayak dibajak lah sama si Sharon ini. Hingga malam pun tiba. Dengan umpan seekor monyet tadi, Sharon mencoba memancing ular besar tersebut dan beruntung umpan pun dimakan. Sharon benar-benar berhasil telah menangkap satu ular anaconda besar hingga keadaan di sana pun menjadi panik. Setelah melihat secara nyata dengan kepala mata sendiri, ular tersebut benar-benar ada. Dan karena ulah mereka, kini ular tersebut marah dan mencoba menyerang orang-orang yang ada di kapal tersebut. Ular itu mengacaukan kapal dan bahkan menewaskan, memakan korban lagi, yaitu Gary yang sedang berusaha untuk menyelamatkan pacarnya si Denise. Kejadian itu sungguh membuat malam itu mencekam dan penuh akan ketakutan bagi mereka. Dan tentunya menimbulkan rasa kesal mereka kepada Sharon yang lebih mementingkan ular dibandingkan nyawa seseorang. Hingga pada malam harinya, mereka pun memutuskan dengan rencana rahasia. Mereka semua berusaha untuk melawan Sharon dengan memukul menghentikannya yang berhasil membuatnya tak sadarkan diri. Keesokan pun tiba. Kini sifat Sharon dan siapa dirinya yang sebenarnya sudah mulai diketahui oleh Terry dan kawan-kawan. Mereka pun menyekap si Sharon. Dan di sisi lain, kita dapat melihat kondisi Stephen yang masih tak sadarkan diri. Singkat cerita, tanpa mereka sadari karena kapal yang tidak bisa melawan arus untuk kembali, rupanya mereka otomatis diarahkan ke tujuan yang memang diinginkan oleh Sharon. Hal ini tentu tanpa disengaja karena mengikuti arus air. Di sana mereka menemukan air terjun indah, namun di tempat itu membuat kapal mereka menabrak ke tepian, sehingga kapal tidak bisa bergerak kembali. Danny pun ambil alih dan mencoba mengatur siasat agar kapal dapat berjalan dengan memasang tali di ujung sudut area tersebut dan menarik kapal tersebut agar bisa berjalan. Mereka berpisah antara Danny dan juga Terry, sedangkan Westridge sendiri. Mereka berusaha memasang tali yang tanpa mereka sadari. Ternyata di sisi lain, Dennis yang mencoba melawan, ia malah mendapat serangan dari Sharon sehingga membuatnya tewas dan dimasukkan ke dalam sungai. Kemudian setelah tali berhasil dipasang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan satu gerakan, yaitu sosok ular besar yang muncul secara tiba-tiba dan mengejar mereka. Danny dan Terry berhasil kembali ke kapal. Sementara Westridge sangat disayangkan, ia tidak dapat kembali ke kapal sehingga ia dikejar oleh ular besar tersebut. Di sisi lain, Danny yang selamat ternyata masih harus berhadapan dengan Sharon dan terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Dan kemudian Westridge yang dikejar oleh ular harus merelakan dirinya, harus diserang oleh ular besar itu sampai-sampai ia dililit dan dimakan oleh ular tersebut. Serangan ular tersebut membuat pohon di sana rubuh dan mengenai kapal mereka. Alhasil, Danny dan juga Terry tercebur ke dalam sungai. Dan disayangkan, Danny tidak dapat berhasil kembali ke kapal. Sehingga sekarang giliran dirinya yang secara tiba-tiba mendapat serangan dari ular besar dan langsung dililit oleh ular tersebut. Keadaan panik pun semakin menjadi-jadi. Ular di hadapannya semakin buas dan selalu ingin menyerang. Sehingga dengan terpaksa, Terry pun menembakkan senapan yang tepat mengenai ular itu dan melumpuhkannya. Headshot.
Tak lama berselang, dikarenakan ular tersebut ditembak, hal itu membuat kemarahan dari Saron muncul. Dan di waktu yang tepat, tiba-tiba Stephen terbangun dan menusukkan bius yang membuat Saron terhentikan dan masuk ke dalam sungai. Keadaan pun mulai mereda, tetapi kini mereka tidak bisa berbuat apa-apa, guys. Dikarenakan terdapat pohon yang jatuh dan menghalangi kapal mereka untuk pergi. Hingga mereka pun hanya bisa menemukan satu rumah besar dan mereka berdua mencoba untuk mengecek ke dalam. Di dalam rumah tersebut terlihat sudah lama tidak berpenghuni. Dan juga terdapat kulit ular yang mencurigakan dan juga terdapat bahan bakar di sana. Namun, siapa sangka nih guys, tiba-tiba Saron datang. Ternyata ia masih dapat bertahan hidup dan kemudian menyekap Terry dan juga Danny. Ia masih terobsesi untuk menangkap ular besar anaconda dan bahkan menjadikan Danny dan Terry sebagai umpan untuk ular besar lainnya dengan disertai darah monyet yang ia banjurkan. Hingga tak lama dari itu, datanglah satu ekor ular besar yang siap memangsa mereka berdua. Di sini Saron ternyata sudah menyiapkan jebakan dengan menahan mereka dengan jaring. Namun sayang guys, jaring yang karena saking kuatnya si ular, jaring tersebut terlepas dan si ular justru kini beralih menargetkan Saron sebagai mangsanya. Saron pun secara cepat dililit ular besar itu dan tak lama menjadi santapan yang lezat dan bergizi. Sementara ular memakan Saron, Danny dan Terry berusaha untuk kabur menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka terus dikejar ular itu dan kini mereka membuat rencana di mana Terry berusaha kabur melalui atap rumah sebagai umpan, sementara Danny akan merencanakan hal lainnya. Danny pun menghentikan ular itu, menahannya dengan benda tajam dan berusaha untuk mencoba meledakkan tempat tersebut dengan bensin. Hingga pada akhirnya, walaupun terdapat kesulitan, di waktu yang tepat, Terry berhasil keluar, melompati rumah itu, dan ledakan hebat pun terjadi, yang membuat ular terbakar lemas tak berdaya. Namun, ular tersebut rupanya masih saja kuat, guys. Ia masih bisa muncul. Tetapi beruntung, Danny dengan sigap memukul kepala ular tersebut dan kini, anaconda itu benar-benar dipastikan sudah meninggoy, guys. Dan di akhir film, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan juga Stephen, kini keadaannya sudah mulai membaik, guys. Serta secara mengejutkan, mereka menemukan suku Shirisama. Dan bisa dikatakan, alhasil tujuan mereka akhirnya berhasil. Walaupun harus mengorbankan 3 teman-temannya yang lain. Dan film pun berakhir, guys. Nah, itu dia guys alur film Anaconda. Dan jujur aja, film Anaconda ini adalah film bertemakan ular pertama yang kayaknya gue tonton pas bocil gitu. Dan untuk film di tahun segitu, sensasi nontonnya, feel-nya bagus banget sih dan tersalurkan ke penonton. Alur filmnya juga sederhana tetapi seru buat dipantengin. Ditambah bikin pengetahuan baru juga sih guys, karena emang yakin aja sih kalau ular besar itu emang ada ya. Kalau menurut kalian gimana? Kasih masukan di kolom komentar ya. Dan mungkin sekian untuk video kali ini guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.